Dihina miskin oleh keluarga suamiku, buat malu kubalas kuparkir mobil mewah di depan rumahnya. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, yang terletak di lereng Bukit Hijau di pinggiran kota besar, hidup seorang gadis bernama Rina. Desa itu sederhana, dengan rumah-rumah bambu yang berdiri rapat di antara sawah-sawah yang menghijau sepanjang tahun. Udara pagi selalu segar, dipenuhi aroma tanah basah setelah hujan malam, dan suara ayam berkokok yang membangunkan warga untuk memulai hari. Rina lahir dan besar di sana, anak tunggal dari seorang petani miskin yang bekerja keras membanting tulang demi menyekolahkan putrinya. Ayahnya, Pak Surya, adalah seorang pria tua dengan tangan kasar yang penuh kapalan, sementara ibunya, Bu Ratna, menjahit pakaian untuk tetangga agar bisa menambah penghasilan keluarga. Rina bukan gadis biasa. Meski hidup dalam kemiskinan, dia memiliki semangat yang membara seperti api unggun di malam gelap. Sejak kecil, dia sudah pintar sekali. Di sekolah dasar desa, dia selalu juara kelas, dan ketika lulus SMA, dia berhasil mendapatkan beasiswa untuk kuliah di universitas negeri di kota. Kamu harus sukses, Nak. Jangan seperti ayah dan ibu yang terjebak di sini selamanya, kata Bu Ratna sambil menyeka air mata saat Rina berangkat ke kota dengan tas kain lusuhnya. Rina mengangguk tegas. Mata hijaunya penuh tekad. Dia tahu, pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari lingkaran kemiskinan yang menjerat keluarganya. Kota besar itu seperti dunia lain bagi Rina. Gedung-gedung tinggi menjulang, mobil-mobil mewah berlalu lalang, dan orang-orang berpakaian rapi berjalan cepat seolah waktu adalah musuh. Rina tinggal di asrama kampus yang sederhana, makan nasi bungkus setiap hari, dan bekerja paruh waktu sebagai pelayan di sebuah kafe kecil dekat kampus untuk menambah biaya hidup. Kuliahnya di jurusan manajemen bisnis berjalan lancar. Dia belajar dengan giat, sering menghabiskan malam di perpustakaan sambil membaca buku-buku tentang entrepreneur sukses. Mimpi Rina sederhana. Suatu hari nanti, dia ingin membangun bisnis sendiri, membeli rumah untuk orang tuanya, dan membuktikan bahwa orang miskin seperti dia bisa naik kelas. Suatu hari, di kafe tempatnya bekerja, Rina bertemu dengan Andi. Itu adalah sore yang cerah, ketika matahari mulai condong ke barat, mewarnai langit dengan jingga lembut. Andi masuk ke kafe dengan langkah santai, mengenakan kemeja putih rapi dan celana jeans branded yang terlihat mahal. Dia adalah mahasiswa tahun akhir di universitas swasta bergengsi, anak bungsu dari keluarga Hartono, salah satu pengusaha properti terkaya di kota. Ayahnya, Pak Hartono, memiliki puluhan apartemen dan mal, sementara ibunya, Bu Lila, adalah sosialita yang sering muncul di majalah gosip. Andi punya dua saudara perempuan yang sudah menikah dengan pria-pria kaya, dan keluarganya dikenal sombong, selalu memandang rendah orang-orang di bawah level mereka. Andi memesan kopi latte, dan saat Rina menyajikannya, tangan mereka tak sengaja bersentuhan. Maaf, kata Rina cepat. Wajahnya memerah. Andi tersenyum. Matanya yang coklat hangat menatap Rina dengan penuh minat. Tidak apa-apa. Kamu mahasiswa juga, ya? Saya sering lihat kamu di kampus sebelah. Rina mengangguk, terkejut bahwa seseorang seperti Andi memperhatikannya. Percakapan singkat itu berlanjut, dan sejak saat itu, Andi sering datang ke kafe hanya untuk berbicara dengan Rina. Dia suka mendengar cerita Rina tentang desanya, tentang bagaimana dia belajar di bawah cahaya lilin saat listrik mati, dan tentang mimpi-mimpinya yang besar. Andi sendiri adalah pria yang tampan dan karismatik, tapi dia bosan dengan kehidupan mewahnya. Teman-temannya kebanyakan anak orang kaya yang hobi pesta dan belanja, tapi Andi lebih suka membaca buku dan traveling sendirian. Keluargaku selalu bilang uang adalah segalanya, katanya suatu malam saat mereka duduk di taman kampus setelah shift Rina selesai. Tapi aku lihat kamu, Rina. Kamu bahagia meski nggak punya apa-apa. Itu yang bikin aku kagum. Rina tersipu. Hatinya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang melihat dirinya bukan sebagai gadis miskin, tapi sebagai manusia dengan potensi. Cinta mereka tumbuh pelan tapi pasti. Andi sering menjemput Rina dengan mobil sport merahnya,
membawanya ke tempat-tempat sederhana seperti warung pinggir jalan atau pantai kota di malam hari. Mereka berbagi mimpi. Andi ingin melepaskan diri dari bayang-bayang ayahnya dan membangun bisnis sendiri, sementara Rina ingin membuktikan bahwa kerja keras bisa mengalahkan nasib. Kita sama, Andi. Kita ingin bebas, kata Rina sambil memegang tangan Andi di bawah bintang-bintang. Andi mencium keningnya. Ya, kita sama. Tapi cinta mereka bukan tanpa rintangan. Suatu hari, Andi mengajak Rina ke rumahnya untuk makan malam. Itu adalah langkah berani, karena Andi tahu keluarganya tidak akan mudah menerima. Rumah keluarga Hartono adalah sebuah mensyah mewah di kawasan elit kota, dengan gerbang besi tinggi, taman luas berisi patung-patung marmer, dan kolam renang yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Saat Rina tiba, mengenakan gaun sederhana yang dibeli di pasar malam, dia merasa seperti ikan kecil di lautan hiu. Bu Lila, ibu Andi, menyambutnya dengan senyum dingin. Wanita parubaya itu mengenakan gaun desainer dan perhiasan berlian yang berkilauan. Oh, ini yang namanya Rina? Dari desa, ya? Wah, pasti susah ya hidup di sana tanpa AC dan wifi. Kata-katanya terdengar ramah, tapi nada suaranya penuh ejekan. Saudara perempuan Andi, yang bernama Maya dan Lita, ikut tertawa kecil. Iya, Bu. Pasti nggak biasa makan di restoran mewah seperti ini, kata Maya sambil melirik Rina dari atas ke bawah. Pak Hartono, ayah Andi, hanya mengangguk singkat, matanya sibuk dengan ponselnya. Asal jangan bikin Andi lupa kuliahnya aja, gumamnya. Makan malam itu seperti mimpi buruk bagi Rina. Mereka berbicara tentang liburan ke Eropa, mobil baru yang dibeli, dan pesta-pesta elit yang dihadiri. Rina diam saja, hanya menjawab singkat saat ditanya. Kamu kerja apa, Rin? Pelayan kafe? Wah, pasti capek ya berdiri seharian, kata Lita dengan nada kasihan yang palsu. Andi mencoba membela. Rina pintar, Kak. Dia beasiswa penuh di univ negeri. Tapi Bu Lila hanya mengangkat alis. Beasiswa? Ya ampun, berarti miskin dong? Andi, kamu yakin sama pilihanmu? Keluarga kita kan harus sepadan. Setelah makan malam, Andi mengantar Rina pulang. Di mobil, Rina menangis pelan. Mereka nggak suka aku. Andi, aku nggak pantas buat kamu. Andi menghentikan mobil di pinggir jalan, memeluk Rina erat. Aku nggak peduli apa kata mereka. Aku cinta kamu, Rina. Kita bisa lawan ini bersama. Tapi di hati Rina, ada benih keraguan yang mulai tumbuh. Dia tahu, perbedaan status sosial mereka seperti jurang yang dalam. Keluarga Andi melihatnya sebagai ancaman, sebagai orang luar yang akan merusak garis keturunan mereka. Malam itu, di asramanya, Rina menatap langit-langit sambil memikirkan masa depan. Aku harus lebih kuat, bisiknya pada diri sendiri. Dia tidak tahu bahwa pertemuan itu hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Andi mulai sering bertengkar dengan keluarganya karena Rina. Bu Lila bahkan menyewa detektif swasta untuk menggali latar belakang Rina, dan menemukan bahwa keluarganya benar-benar miskin. Ayahnya petani, ibunya penjahit, tidak ada aset apapun. Kita nggak bisa terima gadis seperti itu. Dia pasti cuma mau uang kita, teriak Bu Lila pada Andi suatu malam. Andi tetap teguh. Dia mencintai Rina karena kepintarannya, karena semangatnya yang tak tergoyahkan. Mereka bertemu diam-diam, mencuri waktu di taman atau kafe kecil. Cinta mereka seperti api yang semakin membara di tengah angin kencang. Rina mulai belajar lebih giat, ingin membuktikan pada diri sendiri bahwa dia layak. Tapi di balik itu, dia merasakan luka pertama dari penghinaan. Kata-kata Bu Lila yang menyakitkan, tatapan saudara Andi yang merendahkan. Suatu hari, Andi datang ke asrama Rina dengan wajah pucat. Mereka mau aku putus sama kamu, Rin. Ayah bilang kalau aku nggak nurut, dia bakal potong warisan aku. Rina terdiam, hatinya hancur. Tapi dia tersenyum lemah. Kalau itu yang terbaik buat kamu, Andi. Andi menggeleng. Tidak, aku nggak mau. Kita kawin lari aja. Kata-kata itu mengejutkan Rina.
Kawin lari? Itu berarti meninggalkan segalanya. Tapi juga berarti melawan dunia bersama. Bab ini berakhir dengan Rina dan Andi duduk di tepi sungai kota, memandang air yang mengalir tenang. Kita bisa, Rin. Cinta kita lebih kuat dari uang mereka, kata Andi. Rina mengangguk, tapi di hatinya ada tekad baru. Suatu hari, dia akan membuktikan pada keluarga itu bahwa dia bukan sampah. Cinta terlarang mereka baru saja dimulai, dan badai penghinaan baru akan datang. Langit kota pagi itu kelabu, seolah meramalkan badai yang akan menghantam hidup Rina. Setelah keputusan berani untuk kawin lari, Rina dan Andi menikah di sebuah kantor catatan sipil sederhana, jauh dari gemerlap kota yang biasa menjadi panggung keluarga Hartono. Pernikahan itu berlangsung tanpa pesta mewah, tanpa gaun pengantin berlian atau tamu-tamu penting. Hanya Rina, Andi, dan 2 saksi dari teman dekat Andi yang berani menentang keluarga. Rina mengenakan gaun putih sederhana yang dibelinya dari toko kecil dengan tabungan kerjanya sebagai pelayan kafe. Gaun itu bukan desainer, tapi Rina merasa cantik, terutama saat Andi menatapnya dengan mata penuh cinta. Kamu adalah pengantin terindah yang pernah aku lihat, bisik Andi saat mereka bertukar cincin perak sederhana, cincin yang dibeli Andi dengan gaji pertamanya sebagai asisten di perusahaan ayahnya. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Kabar pernikahan mereka sampai ke telinga keluarga Hartono seperti petir di siang bolong. Bu Lila, Ibu Andi, marah besar. Kamu menikahi gadis kampung itu tanpa izin kami, teriaknya di telepon saat Andi memberi kabar. Kamu tahu dia cuma pemburu harta. Dia akan menghancurkan nama keluarga kita. Pak Hartono, yang biasanya pendiam, bahkan ikut mengamuk, mengancam akan memecat Andi dari perusahaan keluarga dan memutuskan warisannya. Saudara perempuan Andi, Maya dan Lita, tidak kalah sengit. Mereka mengirim pesan ke grup keluarga, menyebut Rina, tukang sapu yang sok jadi menantu. Andi mencoba menenangkan keluarganya, tapi sia-sia. Tekanan itu membuatnya stres, dan untuk pertama kalinya, Rina melihat keraguan di mata suaminya. Rina sendiri merasa terjebak. Dia mencintai Andi, tapi penghinaan keluarga Hartono seperti pisau yang terus menusuk hatinya. Namun, dia bertekad untuk bertahan. Aku nggak akan menyerah. Andi, kita sudah pilih jalan ini, katanya suatu malam saat mereka duduk di apartemen kecil yang disewa Andi. Apartemen itu jauh dari mewah, dindingnya mulai mengelupas, dan furniturnya adalah barang bekas yang mereka beli dari pasar loak. Tapi bagi Rina, itu adalah istana kecil mereka, tempat di mana cinta mereka seharusnya cukup untuk melawan dunia. Namun, kenyataan tidak semudah dongeng. Andi akhirnya menyerah pada tekanan keluarganya. Mereka bilang kalau kita mau hidup tenang, kita harus tinggal di rumah mereka dulu, Rin, kata Andi dengan wajah muram. Ayah janji nggak akan usir aku dari perusahaan kalau aku nurut. Rina menatap Andi, hatinya terasa dingin. Dia tahu apa arti tinggal di rumah keluarga Hartono. Dia akan menjadi orang asing di tengah sarang singa. Tapi dia mengangguk. Kalau itu yang kamu mau, aku ikut. Di dalam hati, Rina berjanji pada dirinya sendiri. Dia akan membuktikan bahwa dia bukan beban. Pindah ke menshan keluarga Hartono adalah seperti masuk ke dunia lain. Rumah itu megah, dengan lantai marmer yang berkilau, lampu kristal yang bergoyang di langit-langit, dan pelayan yang bergerak tanpa suara seperti bayangan. Tapi bagi Rina, tempat itu seperti penjara emas. Hari pertama mereka tiba, Bu Lila menyambut dengan senyum tipis yang penuh makna. Selamat datang, Rina. Tapi jangan harap kamu bisa seenaknya di sini. Ini rumah keluarga Hartono, bukan losmen desa. Kata-kata itu seperti tamparan, tapi Rina hanya mengangguk, menahan air mata yang mulai menggenang. Kehidupan sehari-hari di rumah itu penuh dengan penghinaan kecil yang dirancang untuk membuat Rina merasa kecil. Bu Lila sering memerintah Rina untuk membantu pelayan, dengan alasan, biar kamu nggak nganggur. Rina, yang masih kuliah dan bekerja paruh waktu, mendapati dirinya mencuci piring atau menyapu lantai setelah pulang dari kampus. Di desa kan kamu biasa kerja kasar, ya? Ini pasti gampang buatmu, kata Bu Lila suatu hari sambil tersenyum sinis.
Maya dan Lita tidak kalah kejam. Mereka sering mengomentari pakaian Rina yang sederhana. "Rina, itu baju dari pasar malam, ya? Kasihan, Andi pasti malu bawa kamu ke acara kantor." Cibir Maya sambil memamerkan tas brandednya. Andi, yang seharusnya menjadi benteng Rina, justru mulai goyah. Dia sibuk dengan pekerjaan di perusahaan ayahnya. Sering pulang larut malam dengan wajah lelah. Ketika Rina mengeluh tentang sikap keluarganya, Andi hanya berkata, "Sabar, Rin. Mereka cuma butuh waktu untuk terima kamu." Rina ingin mempercayainya, tapi setiap malam, saat dia tidur di kamar kecil di sudut mansion, kamar yang lebih mirip gudang daripada kamar tamu, dia merasa semakin sendirian. Andi sering tidur di kamar lamanya, atas desakan ibunya, dengan alasan, biar Rina nggak merasa tertekan. Tapi Rina tahu, itu cuma alasan untuk memisahkan mereka. Suatu malam, saat Rina sedang menjahit bajunya yang robek, baju yang dia pakai untuk kuliah karena dia tidak mampu beli yang baru, Maya masuk ke kamarnya tanpa mengetuk. "Wah, menantu idaman banget. Nih, jahit sendiri bajunya," katanya sambil tertawa. "Kalau aku jadi kamu, aku minta Andi beliin baju baru." "Oh, tapi kamu kan gak punya apa-apa, ya? Miskin memang susah." Rina mengepalkan tangan, tapi dia hanya diam. Dia tahu, melawan Maya hanya akan memperburuk keadaan. Tapi di dalam hati, dia berjanji, "Suatu hari, kalian akan menyesal menghina aku." Konflik kecil itu terus menumpuk. Pada suatu acara keluarga, ketika tamu-tamu penting datang ke mansion untuk merayakan ulang tahun Pak Hartono, Rina diminta membantu di dapur. "Kamu kan biasa kerja kasar, Rin. Bantu pelayan dong, jangan cuma duduk manis," kata Bu Lila di depan tamu-tamu. Wajah Rina memanas, tapi dia menurut. Memotong sayuran di dapur sementara tamu-tamu menikmati pesta di ruang makan yang megah. Andi, yang sibuk berbincang dengan kolega ayahnya, bahkan tidak menyadari istrinya tidak ada di ruangan itu. Saat Rina akhirnya selesai dan bergabung dengan pesta, dia mendengar Lita berbisik pada tamu. "Itu menantunya Bunda, dari desa. Kasihan, nggak tahu cara pakai garpu yang benar." Malam itu, Rina menangis di kamarnya. Dia merasa seperti burung yang dikurung dalam sangkar emas. Cantik tapi tidak bebas. Dia menulis di buku hariannya, "Aku mencintai Andi, tapi aku benci hidup ini. Aku harus kuat, bukan cuma buat aku, tapi buat orang tuaku, buat diriku sendiri." Dia mulai mencari cara untuk mandiri. Di sela-sela kuliah dan pekerjaan paruh waktunya, Rina membaca buku tentang bisnis online. Dia belajar tentang e-commerce, tentang bagaimana orang-orang biasa bisa sukses dengan kerja keras. "Kalau aku bisa punya uang sendiri, mereka nggak akan bisa hina aku lagi," pikirnya. Namun, tekanan di rumah Hartono semakin berat. Bu Lila mulai membandingkan Rina dengan mantan pacar Andi, seorang gadis bernama Clara, anak pengusaha terkenal. Clara itu tahu cara bawa diri. "Dia cocok buat Andi. Kalau bukan karena kamu, mungkin Andi sudah bahagia dengannya," kata Bu Lila suatu hari saat mereka sarapan bersama. Andi, yang ada di meja, hanya menunduk, tidak membela Rina. Itu adalah pukulan terberat bagi Rina. Dia mulai mempertanyakan cinta Andi. Apakah pria itu benar-benar akan berdiri di sisinya? Atau dia hanya akan menjadi penutup luka dari tekanan keluarganya? Hari-hari di mansion keluarga Hartono berlalu seperti mimpi buruk yang tak berujung bagi Rina. Setiap pagi, dia bangun sebelum matahari terbit, bukan karena kebiasaan desanya, tapi karena tuntutan rumah tangga yang tak tertulis. Jam alarm di ponsel lamanya berdering pukul 5 pagi, dan Rina segera bangkit dari tempat tidur sempit di kamar kecilnya. Kamar itu, yang seharusnya menjadi kamar pengantin, lebih mirip ruang penyimpanan. Dindingnya polos tanpa hiasan, furniturnya hanya kasur tua dan lemari kayu yang berderit. Andi sering tidur di kamar lamanya di lantai atas. Atas saran Bu Lila yang mengatakan, "Biar Rina bisa istirahat sendirian, kan dia capek kerja kasar seharian." Rina tahu itu cuma alasan. Keluarga itu ingin memisahkan mereka, ingin membuatnya merasa seperti tamu tak diundang. Rina mulai hari dengan membersihkan dapur,
menyapu lantai marmer yang luas, dan menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga. Pelayan rumah ada, tapi Bu Lila selalu bilang, biarkan Rina yang lakukan. Dia kan biasa di desa, pasti lebih telaten. Rina menurut. Tangannya yang halus karena kuliah sekarang mulai kasar karena deterjen dan sapu. Saat sarapan disajikan, keluarga Hartono duduk di meja makan panjang yang terbuat dari kayu mahoni impor, dengan piring-piring porselen halus dan gelas kristal. Rina duduk di ujung meja, tapi seringkali Bu Lila berkata, "Rin, kamu makan di dapur aja ya, biar nyaman. Kamu kan gak biasa makan mewah seperti ini." Rina menggigit bibir, menahan amarah, dan makan sendirian di dapur sambil mendengar tawa mereka dari ruang makan. Andi, suaminya, jarang membela. Dia berangkat ke kantor pagi-pagi, mengenakan setelan jas mahal yang dibeli ayahnya, dan pulang larut malam dengan wajah lelah. "Maaf, Rin, hari ini meeting panjang," katanya setiap malam, sambil mencium kening Rina sekilas sebelum tidur. Rina ingin bercerita tentang hari-harinya yang melelahkan, tentang hinaan yang dia terima, tapi Andi selalu bilang, "Sabar ya, mereka akan terbiasa." Rina merasa semakin jauh dari suaminya. Cinta yang dulu membara sekarang seperti api kecil yang hampir padam di tengah angin kencang penghinaan. Penghinaan datang dalam bentuk kecil tapi menyakitkan, seperti tetesan air yang lambat laun mengikis batu. Maya, saudara perempuan Andi yang sulung, adalah yang paling vokal. Dia sudah menikah dengan seorang pengusaha properti dan tinggal di rumah mewah sendiri, tapi sering datang ke Menshan untuk kunjungan keluarga. Suatu pagi, saat Rina sedang menyetrika baju Andi, Maya masuk ke ruang setrika dengan tas Hermes di tangan. "Wah, Rina, kamu cocok banget jadi pembantu di sini. Di desa kan kamu pasti biasa nyuci baju di sungai, ya?" katanya sambil tertawa. Rina menatap Maya. Matanya berkaca-kaca. "Ini baju suami saya, Kak. Saya lakukan dengan senang hati." Maya mengangkat alis. "Suami? Oh iya, Andi kan. Kasihan dia, harus nikah sama orang seperti kamu. Kalau bukan karena kamu, dia pasti sudah dengan Clara, yang tahu cara hidup mewah." Clara, nama itu lagi. Mantan pacar Andi yang sering disebut-sebut seperti hantu yang menghantui Rina. Clara adalah anak seorang konglomerat, cantik, berpendidikan tinggi, dan selalu muncul di foto-foto lama yang Bu Lila pajang di ruang keluarga. "Lihat ini, Rin," kata Bu Lila suatu hari sambil menunjuk foto Andi dan Clara di pesta dansa. "Mereka cocok sekali, ya? Clara tahu etiket, tahu cara pakai gaun desainer. Kamu ya, kamu belajar dulu aja." Rina merasa hatinya ditusuk. Dia bukan tak tahu etiket. Dia pintar. Dia kuliah di universitas negeri dengan nilai bagus. Tapi bagi keluarga ini, dia hanyalah gadis miskin yang tak pantas. Lita, saudara perempuan Andi yang kedua, tidak kalah kejam. Dia masih lajang, bekerja sebagai influencer di media sosial, dan sering memposting foto-foto hidup mewahnya. Suatu sore, saat Rina pulang dari kampus dengan tas ransel lusuhnya, Lita menghadangnya di pintu masuk. "Rina, itu tas apa? Dari pasar malam? Aduh, malu-maluin aja. Kalau aku jadi kamu, aku minta Andi beliin yang branded." Rina tersenyum paksa. "Nggak apa-apa, Kak. Ini masih bagus." Lita tertawa. "Ya ampun, miskin memang beda ya. Aku dulu waktu kuliah, tas aku minimal Gucci. Kamu kan beasiswa, pasti nggak punya uang buat gaya-gayaan." Kata-kata itu seperti cambuk, membuat Rina ingin menangis. Tapi dia menahan, berjalan ke kamarnya dan menutup pintu pelan. Di kampus, Rina mencoba melupakan semuanya. Dia fokus pada kuliah manajemen bisnis, belajar tentang strategi pemasaran dan keuangan. Teman-temannya tahu dia sudah menikah, tapi Rina tak pernah cerita tentang keluarga mertuanya. "Kamu beruntung banget, Rin, nikah sama anak orang kaya," kata sahabatnya, Tia, suatu hari di kantin. Rina tersenyum getir. "Nggak semudah itu, Ti." Di dalam hati, dia iri pada Tia yang hidup bebas, tanpa tekanan seperti ini.
Setelah kuliah, Rina bekerja paruh waktu di kafe lama, menyajikan kopi dan kue sambil tersenyum pada pelanggan. Uangnya dia tabung diam-diam untuk mimpi bisnisnya yang masih samar. Tapi penghinaan tak berhenti di rumah. Pada suatu acara makan malam keluarga besar, di mana kerabat Hartono datang dari berbagai kota, Rina diperlakukan seperti orang luar. Bu Lila memperkenalkannya sebagai istri Andi yang dari desa, dengan nada yang membuat tamu-tamu saling pandang. Saat makan, Rina duduk di pojok, dan ketika dia mencoba ikut bicara tentang topik bisnis yang dia pelajari di kuliah, Maya menyela. "Rina, kamu ngerti apa sih tentang bisnis? Kamu kan cuma pelayan kafe. Biar kami yang ahli bicara." Tamu-tamu tertawa, dan Rina merasa wajahnya panas. Andi, yang duduk di sebelahnya, hanya memegang tangannya di bawah meja, tapi tak berkata apa-apa. Malam itu, Rina tak bisa tidur. Dia duduk di balkon kecil, memandang taman Mensyahn yang hijau tapi dingin. "Kenapa aku harus tahan ini semua?" gumamnya. Dia ingat orang tuanya di desa, yang bangga padanya. "Kamu kuat, nak," kata Bu Ratna saat Rina menelepon. Tapi Rina merasa lemah. Dia mulai mencari lowongan pekerjaan lain, sesuatu yang bisa membuatnya mandiri. Di laptop pinjamannya, dia belajar tentang dropshipping dan jualan online. "Kalau aku punya bisnis sendiri, aku nggak perlu bergantung pada mereka," pikirnya. Konflik mencapai puncak kecil saat ulang tahun Lita. Pesta diadakan di Mensyahn, dengan dekorasi mewah dan tamu-tamu selebriti kecil. Rina diminta membantu mengatur meja, dan saat pesta berlangsung, Bu Lila bilang, "Rin, kamu jangan ikut duduk ya. Kamu bantu di dapur aja." Rina protes pelan. "Tapi Bu, aku kan bagian keluarga." Bu Lila tertawa. "Keluarga? Kamu cuma menantu miskin yang kebetulan nikah sama Andi. Jangan sok deket." Kata-kata itu seperti pukulan telak. Rina lari ke kamar, menangis sejadi-jadinya. Andi datang kemudian. "Maaf, Rin. Ibu lagi emosi." Tapi Rina sudah muak. "Kapan kamu bela aku, Andi? Aku capek." Malam itu, hujan deras mengguyur kota, seolah langit ikut menangis atas nasib Rina. Di dalam kamar kecilnya di Mensyahn Hartono, Rina duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututnya sambil menatap hujan yang membasahi jendela. Air mata mengalir di pipinya, bercampur dengan suara gemuruh petir di luar. Ulang tahun Lita tadi sore adalah puncak dari segala penghinaan yang dia terima. Bu Lila tidak hanya menyuruhnya ke dapur, tapi juga mengatakan di depan tamu-tamu bahwa Rina cuma menantu miskin yang kebetulan. Kata-kata itu bergema di kepala Rina seperti gema tak berujung. Andi, suaminya, bahkan tidak datang membela. Dia sibuk tertawa dengan kerabatnya, seolah Rina tak ada. Rina bangkit, menyeka air matanya dengan punggung tangan. Dia berjalan ke meja kecil di sudut kamar, di mana laptop pinjamannya dari kampus tergeletak. Layarnya menyala redup, menampilkan halaman-halaman tentang bisnis online yang dia pelajari belakangan ini. "Aku nggak bisa terus begini," gumamnya. Dia ingat kata-kata ayahnya dulu di desa. "Hidup ini seperti sawah, nak. Kalau tanahnya gersang, pindah aja ke yang subur." Rina merasa tanah di Mensyahn ini sudah terlalu kering, penuh racun dari penghinaan keluarga Hartono. Dia harus pindah, harus mencari tanah subur untuk dirinya sendiri. Keesokan paginya, Rina bangun dengan tekad baru. Dia memutuskan untuk berbicara dengan Andi sebelum dia berangkat ke kantor. Andi sedang minum kopi di ruang makan, sendirian karena keluarga lain masih tidur. "Andi, kita perlu bicara," kata Rina pelan, duduk di depannya. Andi menatapnya, matanya lelah. "Tentang kemarin? Maaf, Rin. Ibu lagi sensi karena pesta." Rina menggeleng, suaranya tegas meski hatinya gemetar. "Bukan cuma kemarin, Andi. Setiap hari aku dihina di rumah ini. Kamu nggak pernah bela aku. Aku capek." Andi menghela napas. "Kasih waktu, Rin. Mereka akan berubah." Rina tertawa getir. "Waktu? Sudah berbulan-bulan. Andi.
Aku nggak mau hidup seperti ini lagi. Pertengkaran kecil itu berakhir dengan Andi berjanji akan bicara dengan ibunya. Tapi Rina tahu itu cuma janji kosong. Dia pergi ke kampus dengan hati berat. Tapi di sana, dia menemukan sedikit harapan. Di kelas manajemen bisnis, dosennya membahas tentang startup sukses yang dimulai dari nol. Kerja keras dan ide bagus bisa mengalahkan modal besar, kata dosen itu. Rina mencatat dengan giat, ide-ide mulai bermunculan di kepalanya. Menjual produk handmade seperti aksesoris dari bahan daur ulang, yang bisa dia buat sendiri dengan bahan murah dari desa. Setelah kelas, dia pergi ke kafe tempat kerjanya, menyajikan minuman sambil memikirkan rencana pelarian. Sore itu, saat pulang ke Menshan, Rina mendapati Bu Lila dan Maya sedang duduk di ruang tamu, meminum teh sambil bergosip. Mereka melirik Rina yang masuk dengan tas ranselnya. Pulang ya, Rin? Capek nggak kerja jadi pelayan? Tanya Maya dengan nada manis palsu. Rina mengangguk singkat, ingin langsung ke kamar, tapi Bu Lila memanggilnya. Tunggu dulu, besok ada acara ulang tahun ibu. Kamu harus bantu persiapan. Jangan lupa, ya, kamu kan biasa kerja kasar. Rina berhenti, napasnya tercekat. Bu, besok aku ada kuliah pagi. Nanti siang aku bantu. Bu Lila mengangkat alis. Kuliah? Itu alasan aja. Kamu pikir kuliahmu penting? Di sini, yang penting keluarga. Kalau nggak mau bantu, ya sudah, pulang aja ke desamu. Kata-kata itu seperti pemicu. Rina berbalik. Matanya berkilat. Baik, Bu. Mungkin memang lebih baik aku pulang. Maya tertawa. Wah, marah nih. Kasihan. Miskin memang gampang tersinggung. Rina tak menjawab. Langsung ke kamar dan mengemasi barang-barangnya ke dalam tas besar. Baju-baju sederhananya, buku kuliah, dan sedikit tabungan dari kerja paruh waktu. Andi pulang malam itu, menemukan Rina sedang mengemasi. Rin, apa-apaan ini? Tanyanya panik. Rina menatapnya. Air mata mengalir lagi. Aku pergi. Andi, aku nggak tahan lagi. Kamu pilih keluargamu. Aku pilih diriku sendiri. Andi mencoba menghentikannya. Memeluknya erat. Jangan gini, Rin. Aku cinta kamu. Kita bisa atasi ini. Tapi Rina melepaskan pelukannya. Cinta? Kalau cinta, kenapa kamu diam aja saat mereka hina aku? Kamu takut kehilangan warisan, kan? Andi terdiam. Wajahnya pucat. Itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Rina meninggalkan Menshan malam itu juga. Naik taksi ke stasiun bus dengan hati hancur. Hujan masih deras, membasahi jalanan kota yang sepi. Di bus menuju kota kecil di pinggiran, Rina menatap keluar jendela, memikirkan masa depan yang tak pasti. Dia tiba di kota baru keesokan paginya, sebuah kota kecil bernama Harapan Baru, yang terkenal dengan pasar tradisional dan komunitas pengusaha muda. Rina menyewa kamar kos sederhana dengan uang tabungannya. Kamar kecil dengan tempat tidur tunggal, meja kayu, dan kamar mandi bersama. Ini lebih baik daripada Menshan itu, gumamnya sambil membersihkan kamar. Dia menelepon orang tuanya, menceritakan secuil cerita tanpa detail penghinaan. Aku lagi cari pengalaman baru. Bu, jangan khawatir. Bu Ratna terdengar cemas, tapi mendukung. Kamu kuat, Nak. Ayah dan ibu doakan. Di kota baru, Rina mulai membangun hidupnya dari nol. Dia mencari pekerjaan, dan beruntung mendapatkan posisi sebagai asisten di sebuah toko online kecil yang menjual produk kecantikan alami. Gaji kecil, tapi cukup untuk hidup. Di sana, dia belajar tentang pengiriman, pemasaran digital, dan manajemen stok. Pemilik toko, seorang wanita parubaya bernama Bu Sari, melihat potensi Rina. Kamu pintar, Rin. Kenapa nggak coba bisnis sendiri? Kata Bu Sari suatu hari sambil mengajari Rina cara menggunakan software akuntansi. Rina tersenyum. Itu mimpi saya, Bu. Tapi modalnya dari mana? Malam-malamnya, Rina belajar sendiri. Dia membeli buku bekas tentang entrepreneurship,
menonton video tutorial gratis di YouTube tentang cara membuat website sederhana. Ide bisnisnya semakin jelas. Menjual sabun handmade dari bahan alami desa, seperti daun sirih dan minyak kelapa, yang dia bisa dapatkan murah dari kampung halamannya. Ini bisa jadi, pikirnya. Tapi di balik semangat itu, ada luka yang belum sembuh. Andi sering menelepon, memohon maaf dan meminta Rina pulang. Keluarga janji nggak akan hina lagi, katanya. Tapi Rina tahu itu bohong. Bu Lila bahkan menelepon sekali, bilang, kamu pergi aja, lebih baik buat Andi. Penghinaan terakhir datang melalui pesan dari Maya. Selamat ya, Rin. Akhirnya kamu sadar diri. Andi pasti bahagia tanpa kamu yang miskin. Rina membaca pesan itu sambil menangis, tapi kemudian menghapusnya. Ini titik nadir, bisiknya. Dari sana, dia memutuskan untuk sepenuhnya berpisah. Dia mengajukan cerai melalui pengacara murah yang dia temui di kota, meski prosesnya panjang karena Andi menolak. Aku masih cinta kamu, Rin, kata Andi di telepon. Rina menjawab dingin. Cinta tanpa dukungan bukan cinta, Andi. Di kota harapan baru, Rina bertemu orang-orang baru yang memberi inspirasi. Ada seorang mentor di komunitas pengusaha lokal, seorang pria bernama Pak Budi, yang pernah bangkrut tapi bangkit lagi. Balas dendam terbaik adalah sukses, kata Pak Budi di seminar gratis yang Rina ikuti. Kata-kata itu menyentuh hati Rina. Dia mulai merencanakan balas dendam, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesuksesan. Suatu hari, aku akan parkir mobil mewah di depan rumah mereka, biar mereka malu, gumamnya sambil tersenyum. Kota harapan baru menyambut Rina dengan pelukan yang dingin tapi penuh potensi. Pagi itu, sinar matahari menyusup melalui jendela kecil kamar kosannya, membangunkan Rina dari tidur lelap yang pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Tidak ada suara Bu Lila yang menyuruhnya membersihkan dapur. Tidak ada ejekan Maya tentang tas lusuhnya. Hanya suara burung berkicau di luar dan aroma kopi murah yang dia seduh sendiri di muk retak. Rina bangkit, meregangkan tubuhnya yang pegal setelah perjalanan bus semalam. Ini awal baru, gumamnya sambil menatap cermin kecil di dinding. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya berkilat dengan tekad yang baru lahir dari abu penghinaan. Kota harapan baru bukan kota besar seperti yang ditinggalkan Rina. Ini adalah kota kecil di pinggiran, dengan jalan-jalan beraspal kasar, pasar tradisional yang ramai, dan komunitas pengusaha muda yang sedang berkembang. Rina memilih kota ini karena dia pernah membaca artikel online tentang bagaimana banyak startup lahir di sini, berkat biaya hidup yang murah dan dukungan dari pemerintah lokal. Kosannya sederhana, sebuah kamar 3x3 meter dengan tempat tidur lipat, meja kayu reot, dan kamar mandi bersama di ujung koridor. Biayanya hanya 1/10 dari apartemen mewah yang pernah dia tempati bersama Andi. Lebih baik kecil tapi milik sendiri, pikir Rina sambil mengemasi barang-barangnya yang sedikit. Hari pertama di kota baru, Rina keluar mencari pekerjaan. Dia berjalan kaki menyusuri jalan utama, melewati toko-toko kecil yang menjual segala macam barang, dari kain batik hingga aksesoris handmade. Perutnya keroncongan, tapi dia hemat. Sarapannya hanya roti tawar yang dibeli di warung pinggir jalan. Di sebuah papan pengumuman di pusat kota, dia melihat lowongan. Dicari asisten untuk toko online produk kecantikan alami. Pengalaman tidak diutamakan, tapi semangat kerja tinggi. Rina langsung melamar, menelepon nomor yang tertera dengan ponsel lamanya. Saya Rina, Bu. Saya punya pengalaman kerja paruh waktu di kafe dan sedang kuliah manajemen bisnis. Katanya dengan suara mantap. Pemilik toko, Bu Sari, adalah wanita berusia 40-an dengan senyum hangat dan rambut ikal yang diikat sederhana. Toko online-nya bernama Alam Cantik, menjual sabun dan lotion dari bahan alami seperti kunyit dan lidah buaya. Kamu terlihat pintar, Rin. Mulai besok ya, kata Bu Sari setelah wawancara singkat di kantor kecil yang penuh kotak-kotak barang. Gaji awalnya kecil, hanya cukup untuk makan dan bayar kos. Tapi Rina bersyukur. Ini adalah langkah pertama menuju kemandirian. Kerja di Alam Cantik tidak mudah. Rina mulai pukul 8 pagi, membantu packing pesanan, mengupdate stok di website, dan merespons chat pelanggan di media sosial.
Bu Sari mengajarinya cara menggunakan software sederhana untuk manajemen inventory. Ini bisnis kecil, Rin. Kita harus pintar hemat, kata Bu Sari sambil menunjukkan cara membuat label kemasan sendiri. Rina belajar cepat, mengaplikasikan ilmu kuliahnya. Meski kuliahnya sekarang harus online karena jarak, dia tetap giat. Malam-malamnya, setelah shift selesai, Rina duduk di kamar kosan dengan laptop pinjaman dari Bu Sari, belajar tentang digital marketing. Dia menonton video gratis di YouTube, membaca blog tentang SEO dan iklan Facebook. Tapi perjuangan mandiri bukan tanpa kegagalan. Pada minggu pertama, Rina membuat kesalahan. Salah mengirim pesanan ke pelanggan, menyebabkan komplain. Bu Sari marah. Rin, ini bisa rusak reputasi kita. Rina meminta maaf. Mata berkaca-kaca. Maaf, Bu. Saya akan lebih hati-hati. Malam itu, dia tak bisa tidur, memikirkan bagaimana di Menshan Hartono, kesalahan kecil saja bisa jadi bahan ejekan. Tapi di sini, Bu Sari memaafkan dan malah mengajarinya lebih detail. Semua orang pernah salah, Rin. Yang penting belajar dari itu. Rina mulai merencanakan bisnis kecil-kecilan sendiri. Ide yang muncul di kepalanya adalah menjual produk handmade, aksesoris dari kain perca dan batu alam yang dia bisa dapatkan murah dari desa. Dia menelepon ibunya di Sukamaju, meminta dikirim bahan-bahan dasar. Bu, kirim kain sisa jahitan dan batu-batu sungai ya. Saya mau coba jual online, katanya. Bu Ratna senang. Bagus, Nak, ayah akan cari batu bagus. Paket pertama tiba seminggu kemudian, dan Rina mulai membuat gelang dan kalung sederhana di waktu luangnya. Dia memotret produk dengan ponselnya, mengedit foto dengan app gratis, dan memposting di akun Instagram baru yang dia buat Rina Handmade. Penjualan pertama tak langsung datang. Rina mempromosikan di grup Facebook lokal, tapi respons minim. Mungkin fotonya kurang bagus, gumamnya. Dia belajar fotografi produk dari tutorial online, membeli kain putih murah sebagai background. Kegagalan awal membuatnya frustrasi. Ada malam di mana dia menangis sendirian, memikirkan Andi yang mungkin sedang bahagia tanpa dia. Andi masih menelepon sesekali. Rin, pulang yuk. Keluarga menyesal. Tapi Rina menolak. Saya lagi bangun hidup baru, Andi. Jangan ganggu. Di balik itu, pesan dari Maya datang lagi. Dengar-dengar kamu jualan murahannya? Haha, cocok buat orang miskin seperti kamu. Rina blokir nomor itu, tapi kata-kata itu menyulut api motivasinya. Di kota harapan baru, Rina bertemu teman-teman baru yang jadi penyemangat. Di komunitas pengusaha muda yang diadakan setiap Sabtu di kafe lokal, dia bertemu Pak Budi, mentor yang pernah dia dengar di seminar. Pak Budi adalah pria 50-an dengan cerita inspiratif. Dulu bangkrut karena bisnis gagal, sekarang punya toko online sukses. Balas dendam terbaik adalah sukses, Nak, kata Pak Budi sambil minum kopi hitam. Jangan dengar orang yang hina kamu. Buktikan dengan hasil. Rina cerita sedikit tentang masa lalunya, tanpa detail keluarga Hartono. Pak Budi memberi nasihat. Mulai kecil, tapi konsisten. Coba ikut bazar lokal. Rina ikut bazar pertama di pasar malam kota. Dia menyewa meja kecil dengan uang tabungannya, menata produk handmade-nya dengan rapi. Hari itu hujan, pengunjung sedikit, dan dia hanya jual 2 gelang. Gagal lagi, pikirnya sambil pulang basah kuyup. Tapi esok harinya, seorang pelanggan posting foto gelangnya di Instagram, dan tiba-tiba ada pesanan masuk. Ini bagus, murah tapi berkualitas. Tulis pelanggan itu. Penjualan mulai naik pelan. Dari 1-2 per hari, jadi 5-6. Rina mulai menabung, membeli bahan lebih banyak, dan bahkan belajar membuat website sederhana dengan platform gratis seperti WordPress. Konflik tak berhenti. Suatu hari, Bu Sari jatuh sakit, dan toko online-nya hampir tutup. Rina ambil alih, mengurus semuanya sendirian. Packing, kirim, dan promosi. Dia kerja sampai larut malam. Mata lelah tapi hati puas. Ini perjuangan saya, gumamnya. Saat Bu Sari sembuh, dia kagum.
Kamu hebat, Rin. Mau jadi partner? Rina tersenyum, tapi menolak pelan. Terima kasih, Bu. Tapi saya mau bangun bisnis sendiri. Itu adalah momen di mana Rina merasa benar-benar mandiri. Malam-malam kesepian kadang datang. Rina rindu orang tuanya. Rindu desa yang tenang. Dia menelepon mereka sering, menceritakan kemajuan kecilnya. Saya sudah jual 20 produk bulan ini, Bu, kata Rina bangga. Bu Ratna menangis haru. Kamu seperti ayahmu, pekerja keras. Tapi di balik itu, Rina masih menyimpan dendam pada keluarga Hartono. Saat melihat berita tentang bisnis Pak Hartono yang sedang ekspansi, dia berpikir, suatu hari, bisnis saya akan lebih besar. Cahaya lampu neon di kamar kosan Rina berkedip-kedip, seolah mencerminkan perjuangannya yang penuh tantangan tapi mulai menunjukkan titik terang. Sudah 3 bulan sejak dia tiba di kota harapan baru, dan kehidupan yang dulu terasa seperti penjara emas di Menshan Hartono kini hanya kenangan pahit yang memicu semangatnya. Rina duduk di meja kayu reotnya, dikelilingi tumpukan kain perca, batu alam, dan alat jahit sederhana yang dia beli dari pasar lokal. Laptop pinjamannya menyala, menampilkan halaman Instagram Rina Hantmade yang kini sudah punya 500 pengikut. Angka kecil, tapi baginya, itu adalah kemenangan pertama. Bisnis kecil-kecilan Rina mulai menunjukkan hasil. Setelah kegagalan di bazar pertama, dia belajar dari kesalahan. Foto produknya yang buram diganti dengan gambar jernih menggunakan kain putih sebagai latar dan lampu meja murah untuk pencahayaan. Dia juga mulai memahami algoritma media sosial, memposting secara rutin dan menggunakan hashtag yang tepat seperti Hantmade Indonesia dan Eco-Friendly Jewelry. Pesanan mulai berdatangan, meski masih kecil. 5 gelang, 3 kalung, dan sesekali anting dari pelanggan lokal. Setiap malam, setelah shift di toko online Busari, Rina bekerja hingga larut, menjahit, memotong, dan mengemas produk dengan tangan. Ini cuma awal, gumamnya sambil menyeka keringat dari dahinya. Namun, kesuksesan pertama tidak datang tanpa pengorbanan. Rina hampir tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Kuliah online-nya sering terbengkalai. Dia mengerjakan tugas di sela-sela waktu makan siang atau saat menunggu bus. Badannya kurus, matanya sembab karena kurang tidur, tapi semangatnya tak padam. Di pasar malam kedua, dia berhasil menjual 15 produk dalam 2 hari, menghasilkan cukup uang untuk membeli bahan baku baru dan bahkan menyisihkan sedikit untuk tabungan. Kalau terus begini, aku bisa beli laptop sendiri, pikirnya, tersenyum kecil saat menghitung keuntungan di buku catatan tuanya. Di komunitas pengusaha muda harapan baru, Rina menemukan dukungan yang tak ternilai. Pak Budi, mentornya, sering mengundangnya ke diskusi mingguan di kafe lokal. Kamu punya bakat, Rin. Tapi bisnis itu seperti tanaman, harus disiram terus, nggak bisa buru-buru, katanya suatu malam sambil menyeruput teh. Rina menceritakan idenya untuk memperluas produk, bukan hanya aksesoris, tapi juga sabun Hantmade dari bahan alami desa, seperti daun sirih dan minyak kelapa. Pak Budi mengangguk. Bagus, tapi kamu perlu modal. Coba cari investor kecil atau pinjaman lunak dari koperasi lokal. Rina mulai menjelajahi peluang. Dia mendaftar ke program inkubator bisnis yang diselenggarakan pemerintah kota, sebuah kompetisi untuk startup pemula. Proposalnya sederhana. Rina Hantmade, produk ramah lingkungan dari desa untuk dunia. Dia menghabiskan malam-malam menulis proposal itu, meneliti pasar, dan membuat perkiraan keuangan berdasarkan ilmu dari kuliahnya. Kalau aku menang, aku bisa dapat dana untuk produksi massal, pikirnya. Di saat yang sama, dia mulai berhubungan dengan pemasok di desanya, termasuk tetangga yang membuat minyak kelapa tradisional. Kalau bisnis ini sukses, aku bisa bantu desa juga, katanya pada ibunya melalui telepon. Namun, bayang-bayang masa lalu masih menghantui. Andi masih mengirim pesan sesekali, memohon Rina kembali. Rin, aku tahu aku salah. Aku sudah coba bicara sama ibu. Dia janji akan lebih baik. Rina membaca pesan itu tanpa balas. Hatinya sudah terlalu luka. Suatu hari, Lita, saudara ipar Rina, mengirim pesan sinis melalui akun baru. Wah,
Jualan gelang murah ya? Cocok sih buat kamu. Nggak level buat keluarga Hartono. Rina mengepalkan tangan. Tapi kali ini dia tak menangis. Dia screenshot pesan itu dan menyimpannya sebagai pengingat. Ini bahan bakar untuk suksesku. Kegagalan masih menghadang. Di minggu keempat, sebuah pesanan besar, 20 gelang untuk hadiah ulang tahun perusahaan, gagal karena Rina kehabisan bahan baku. Pelanggan marah, dan Rina harus mengembalikan uang muka. Aku bodoh, kenapa nggak cek stok dulu? Keluhnya sambil memukul meja. Bu Sari, yang melihat Rina murung di toko, menghiburnya. Rin, bisnis itu naik turun. Yang penting kamu belajar. Rina mengangguk, lalu menghabiskan akhir pekan merancang sistem manajemen stok sederhana di Excel, sesuatu yang dia pelajari dari kuliah. Titik balik datang saat Rina mempresentasikan proposalnya di kompetisi inkubator. Dia berdiri di depan panel juri, 3 pengusaha lokal dan seorang pejabat pemerintah, dengan gaun sederhana yang dia jahit sendiri. Jantungnya berdegup kencang, tapi dia berbicara dengan percaya diri, menceritakan visinya. Saya ingin membawa produk desa ke kota, membuktikan bahwa bahan sederhana bisa jadi sesuatu yang bernilai. Salah satu juri, seorang wanita bernama Ibu Nia, terkesan. Kamu punya passion, Rina. Tapi apa yang membuat produkmu beda? Rina menjawab, setiap produk punya cerita, dibuat oleh tangan petani dan ibu-ibu desa, ramah lingkungan, dan mendukung ekonomi lokal. Ruangan terdiam, lalu tepuk tangan menggema. Rina memenangkan hibah kecil sebesar 10 juta rupiah, cukup untuk membeli peralatan dasar dan menyewa ruang kecil sebagai bengkel produksi. Dia juga mendapat perhatian dari seorang investor lokal, Pak Joko, yang menawarkan pinjaman lunak untuk ekspansi. Aku suka semangatmu, Rina. Kalau kamu butuh partner, hubungi aku, katanya sambil menyerahkan kartu nama. Rina pulang ke kosan malam itu dengan hati penuh harap, menangis bukan karena sedih, tapi karena bangga. Aku bisa, Bu, katanya dalam telepon ke ibunya. Suaranya bergetar. Dengan dana itu, Rina menyewa sebuah ruangan kecil di pinggir kota, bekas gudang yang dia sulap jadi bengkel. Dia membeli mesin jahit bekas, alat pres untuk sabun, dan bahan baku dalam jumlah besar. Dia juga merekrut 2 tetangga dari desa yang rela pindah ke kota untuk membantu produksi. Kalian bagian dari mimpiku, kata Rina pada mereka, dan mereka tersenyum, bangga bisa bekerja untuk gadis desa yang kini jadi bos kecil. Produk sabunnya mulai laku, terutama setelah dia mengemasnya dengan kertas daur ulang yang diberi label tulisan tangan. Rina Hantmade dari desa dengan cinta. Namun, kesuksesan kecil ini tidak membuat Rina lengah. Dia tahu perjalanan masih panjang. Setiap malam, dia menghitung keuangan di buku catatannya, memastikan setiap rupiah digunakan dengan bijak. Dia juga mulai belajar iklan berbayar di Instagram, menghabiskan sebagian keuntungan untuk promosi. Hasilnya, pengikutnya naik jadi 2.000, dan pesanan mulai datang dari kota-kota lain. Kalau aku bisa jual 100 produk sebulan, aku bisa beli mobil bekas, pikirnya, membayangkan hari di mana dia bisa muncul di depan Menshan Hartono dengan kepala tegak. Di tengah kesibukan, Rina masih dihantui luka lama. Suatu malam, saat dia sedang mengemas pesanan, Andi menelepon lagi. Rin, aku dengar kamu jualan online. Aku bangga, tapi aku kangen. Pulang, yuk. Rina menutup telepon tanpa jawab. Hatinya masih sakit. Dia membuka screenshot pesan Lita, membacanya lagi, lalu menutup laptop. Mereka pikir aku nggak akan jadi apa-apa. Aku akan buktikan sebaliknya. Cahaya bulan purnama menyelinap melalui celah-celah jendela bengkel kecil Rina di Kota Harapan Baru, menerangi meja kerja yang penuh dengan sabun Hantmade, gelang dari batu alam, dan tumpukan kertas daur ulang yang digunakan untuk kemasan. Sudah 6 bulan sejak Rina memulai perjuangan mandirinya, dan bisnis kecilnya, Rina Hantmade, mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan yang nyata. Akun Instagramnya kini memiliki 5.000 pengikut, dengan pesanan datang tidak hanya dari Harapan Baru, tetapi juga dari kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Rina duduk di kursi plastik tua,
Menghitung keuntungan bulan ini di buku catatannya, 15 juta rupiah bersih. Jumlah yang tak pernah dia bayangkan bisa diraih dalam waktu sesingkat ini. Ini baru awal, gumamnya. Tapi senyumnya tak bisa menyembunyikan kebanggaan. Kesuksesan Rina tidak datang dengan mudah. Setiap hari adalah perjuangan. Bangun jam 5 pagi untuk menyiapkan bahan, bekerja di toko busari hingga sore, lalu lanjut mengelola pesanan hingga tengah malam. Dua pekerjanya, Ani dan Sari, ibu-ibu dari desa Sukamaju yang direkrutnya, membantu dengan penuh semangat. Kamu hebat, Rin. Dulu kami cuma lihat kamu main di sawah, sekarang jadi bos. Kata Ani sambil tertawa, tangannya sibuk mengemas sabun. Rina tersenyum. Bukan bos, kita tim. Dia memperlakukan mereka seperti keluarga, membayar gaji layak dan memberi bonus kecil saat penjualan bagus. Rina juga mulai memperluas jangkauan bisnisnya. Hibah dari kompetisi inkubator sudah habis untuk peralatan dan sewa bengkel, tapi pinjaman lunak dari Pak Joko, investor yang dia temui di kompetisi, memungkinkannya membeli mesin pres sabun yang lebih cepat. Produknya kini lebih bervariasi. Sabun lidah buaya, sabun kunyit, hingga lilin aromaterapi dari minyak kelapa. Dia juga mulai menjual di platform e-commerce besar seperti Shopee dan Tokopedia. Belajar cara mengoptimalkan kata kunci agar produknya muncul di halaman pertama. Kalau orang Jakarta suka, aku bisa ekspor ke luar negeri. Pikirnya, bermimpi besar. Namun, di balik kesuksesan itu, Rina menyimpan rahasia. Dia belum memberitahu siapapun, terutama keluarga Hartono, tentang pencapaiannya. Tabungannya kini cukup untuk membeli apartemen kecil di pinggiran kota Harapan Baru. Sebuah unit sederhana dengan 1 kamar tidur dan balkon kecil. Dia juga membeli mobil bekas, sebuah sedan tua tapi terawat, yang dia parkir di belakang bengkel agar tak mencolok. Ini bukan untuk pamer, katanya pada Ani saat ditanya. Tapi suatu hari, mereka akan tahu. Di hatinya, Rina masih menyimpan dendam pada keluarga Hartono, terutama Bu Lila dan Maya, yang pernah menghinanya sebagai menantu miskin. Kehidupan pribadi Rina tak secerah bisnisnya. Andi masih menghubunginya, mengirim pesan panjang tentang penyesalannya. Rin, aku tahu aku salah. Aku cuma takut sama keluarga. Pulang, yuk. Aku akan lawan mereka demi kamu. Rina membaca pesan itu tanpa balas. Hatinya sudah dingin. Dia juga mendengar dari teman kampus bahwa keluarga Hartono mulai menyebarkan rumor buruk. Bahwa Rina kabur karena selingkuh atau karena malu dengan kemiskinannya. Maya bahkan memposting di Instagram story-nya. Ada yang sok jualan online, padahal cuma barang murahan. Kasihan, miskin itu susah dilupain. Rina screenshot postingan itu, menyimpannya sebagai bahan bakar motivasi. Suatu hari, keberuntungan tak terduga datang. Seorang pelanggan dari Jakarta, seorang influencer bernama Dita dengan 100.000 pengikut, memesan 50 paket sabun untuk giveaway di akunnya. Produkmu unik. Rin, ceritanya kuat, orang suka yang otentik, kata Dita melalui telepon. Postingan Dita meledak, membawa banjir pesanan ke Rina Handmade. Dalam seminggu, Rina dan timnya kewalahan mengemas 200 pesanan, bekerja hingga subuh. Kita perlu orang baru, Rin, kata Sari sambil tertawa lelah. Rina mengangguk, lalu merekrut 2 pekerja lagi dari desa. Kali ini anak muda yang paham teknologi untuk membantu update media sosial. Kesuksesan ini tak luput dari mata orang-orang di Harapan Baru. Di komunitas pengusaha muda, Rina mulai dikenal sebagai gadis desa yang sukses. Pak Budi, mentornya, mengundangnya jadi pembicara di acara mingguan. Ceritain perjuanganmu, Rin. Orang perlu inspirasi, katanya. Rina grogi, tapi dia berdiri di depan 30 orang, menceritakan bagaimana dia mulai dari nol, tanpa menyebut keluarga Hartono. Saya pernah direndahkan, dibilang gak akan jadi apa-apa. Tapi saya percaya, kerja keras bisa ubah nasib, katanya. Ruangan bergemuruh tepuk tangan, dan Rina merasa air mata menetes. Bukan sedih, tapi bangga. Namun, rahasia suksesnya mulai terungkap secara tak sengaja. Suatu sore, saat Rina sedang makan di warung dekat bengkel,
Dia melihat Andi berdiri di depan pintu. Wajahnya pucat. Jasnya sedikit kusut. "Rin, aku kesini karena kangen," katanya. Suaranya serak. Rina terkejut. Dia tak pernah memberitahu Andi alamatnya. Ternyata, teman kampus Rina yang tak sengaja bertemu Andi membocorkan keberadaannya. Andi kagum melihat bengkel kecil Rina, tumpukan produk, dan mobil bekas di belakang. "Kamu sukses ya, Rin? Aku bangga," katanya. Matanya berkaca-kaca. Rina menatapnya dingin. "Ini bukan buat kamu, Andi. Ini buat saya." Pertemuan itu singkat tapi membuka pintu masalah baru. Andi pulang ke kota dan, tanpa sengaja, menceritakan pada Maya bahwa Rina punya bisnis dan mobil. Maya, yang tak pernah kehilangan kesempatan untuk menghina, mulai menggali informasi. Dia mengirim pesan ke Rina. "Wah, katanya kamu beli mobil? Pinjam duit Andi ya? Hati-hati, jangan sampai ketahuan nipu orang." Rina tak membalas. Tapi dia tahu Maya sedang mencari cara untuk merendahkannya lagi. Di media sosial, Maya memposting sindiran. "Ada yang sok kaya sekarang, padahal dulu cuma pelayan kafe. Lucu ya? Miskin tetap miskin." Rina memutuskan untuk tak terpancing. Dia fokus pada bisnisnya, yang kini mulai menarik perhatian media lokal. Sebuah koran kota menulis artikel pendek tentang Rina Handmade, menyebutnya startup desa yang menginspirasi. Artikel itu membawa lebih banyak pesanan, tapi juga membuat Rina was-was. Kalau keluarga Hartono tahu, mereka pasti cari cara untuk ganggu, pikirnya. Dia mulai merencanakan langkah besar, membuka toko fisik kecil di harapan baru dan, suatu hari, membeli mobil mewah sebagai simbol kemenangan. "Bukan untuk pamer," katanya pada Pak Budi, "tapi untuk membungkam mereka yang pernah bilang saya tak akan jadi apa-apa." Di tengah kesibukan, Rina tetap menjaga hubungan dengan orang tuanya. Dia mengirim uang untuk memperbaiki rumah mereka di Sukamaju, membelikan ibunya mesin jahit baru. "Kamu nggak usah khawatir kami, Nak. Fokus sama mimpimu," kata Bu Ratna di telepon. Tapi Rina tahu, kesuksesannya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk membuktikan pada dunia bahwa anak petani bisa naik kelas. Langit harapan baru mulai memerah saat matahari tenggelam, menciptakan siluet lembut di atas bengkel kecil Rina. Setahun telah berlalu sejak dia meninggalkan Menshan Hartono, dan kehidupan Rina kini jauh berbeda. Rina Handmade bukan lagi sekadar bisnis kecil-kecilan. Kini menjadi merek yang dikenal di kalangan pecinta produk ramah lingkungan. Akun Instagramnya memiliki 20.000 pengikut, dan toko online-nya di Shopee dan Tokopedia secara konsisten menghasilkan ratusan pesanan setiap bulan. Sabun Handmade, lilin aromaterapi, dan aksesoris dari bahan daur ulang laris manis, terutama setelah beberapa influencer besar mempromosikannya. Rina kini memimpin tim kecil beranggotakan 5 orang, semua dari desa Sukamaju, yang bekerja dengan penuh dedikasi di bengkel yang kini telah diperluas dengan dana pinjaman dari Pak Joko. Rina berdiri di depan cermin kecil di apartemen sederhananya, memandang dirinya yang telah berubah. Rambutnya yang dulu kusut kini terawat. Wajahnya yang dulu sembab kini cerah meski masih sederhana tanpa riasan mahal. Dia mengenakan gaun katun sederhana yang dia jahit sendiri, tapi kali ini dengan desain yang lebih elegan, hasil belajar dari tutorial online. "Aku bukan lagi Rina yang dihina," katanya pada bayangannya. Suaranya penuh keyakinan. Di dalam hatinya, tekad untuk membalas dendam pada keluarga Hartono semakin kuat, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kesuksesan yang akan membuat mereka malu. Keberhasilan Rina tak luput dari kerja keras dan strategi cerdas. Dia kini rutin menghadiri pameran produk lokal, membawa Rina Handmade ke acara-acara besar di kota-kota tetangga. Di sebuah pameran di Jakarta, dia bertemu dengan distributor yang tertarik membawa produknya ke toko-toko retail. "Produkmu punya cerita, Rina. Orang suka barang yang punya jiwa," kata distributor itu, seorang wanita bernama Ibu Linda. Kontrak kecil ditandatangani, dan produk Rina mulai dijual di beberapa toko kecantikan di Jakarta, meningkatkan pendapatannya secara signifikan. Dengan keuntungan itu, Rina melunasi pinjaman Pak Joko lebih cepat dari jadwal, membuatnya kagum. "Kamu bukan cuma pekerja keras, Rin.
Kamu visioner, katanya sambil tersenyum. Langkah besar berikutnya adalah membuka toko fisik. Rina menyewa ruko kecil di pusat kota Harapan Baru, sebuah bangunan sederhana dengan etalase kaca dan papan nama kayu bertuliskan, Rina Handmade dari desa dengan cinta. Dia mendesain sendiri interiornya. Rak-rak kayu daur ulang, tanaman hias kecil, dan lampu gantung dari botol bekas yang dia sulap jadi dekorasi. Toko itu jadi perbincangan di kota, menarik pelanggan lokal dan bahkan wisatawan. Rina juga mulai mengadakan workshop kecil, mengajarkan ibu-ibu lokal cara membuat sabun handmade. Kalau aku bisa, kalian juga bisa, katanya pada peserta, mengenang hari-hari sulitnya dulu. Di tengah kesuksesan, Rina mulai merencanakan langkah simbolis untuk balas dendamnya. Dia ingin membeli mobil mewah, sesuatu yang akan membuat keluarga Hartono terdiam saat melihatnya. Setelah menghitung tabungannya, dia menyadari mimpinya tak lagi jauh. Aku nggak mau mobil itu untuk pamer, katanya pada Pak Budi saat diskusi di kafe komunitas. Tapi aku ingin mereka tahu, aku bukan menantu miskin yang mereka hina. Pak Budi mengangguk. Pilih waktu yang tepat, Rin. Biar dampaknya maksimal. Rina tersenyum, sudah membayangkan mobil impiannya. Audi hitam mengilap, terparkir di depan Menshan Hartono. Namun, perjalanan menuju balas dendam tak selalu mulus. Maya, saudara ipar Rina, mulai menyebarkan rumor lebih ganas setelah mengetahui kesuksesan Rina. Melalui akun Instagramnya, Maya memposting, "Lucu ya, ada orang dari desa sok jadi pengusaha. Pasti pinjem duit sana-sini." Rina, yang kini lebih bijak, tak terpancing. Dia fokus pada bisnisnya, tapi diam-diam menyimpan semua screenshot sindiran itu. Ini akan jadi pengingat saat aku berdiri di atas mereka, pikirnya. Andi juga masih menghubungi, kali ini dengan nada lebih putus asa. Rin, aku dengar kamu sukses. Aku bangga, tapi aku kangen. Aku akan cerai kalau kamu nggak kembali. Rina menjawab dingin. Aku sudah ajukan cerai, Andi. Hidupmu bukan urusanku lagi. Rina juga mulai membangun jaringan lebih luas. Dia bergabung dengan Asosiasi Pengusaha Wanita di Jakarta, diundang sebagai pembicara di acara nasional tentang wirausaha muda. Di sana, dia bertemu dengan seorang pengusaha besar, Bapak Santoso, yang menawarkan kerjasama untuk memasarkan produknya ke luar negeri. Pasar Asia Tenggara suka produk organik seperti punyamu, katanya. Rina ragu, takut terlalu cepat ekspansi. Tapi Bapak Santoso meyakinkan, kamu punya potensi besar. Jangan takut gagal. Rina pulang dengan kontrak baru di tangan. Jantungnya berdegup kencang membayangkan mereknya Go International. Di sela kesibukan, Rina tetap menjaga hubungan dengan orang tuanya. Dia mengunjungi Sukamaju sekali sebulan, membawa hadiah seperti kain baru untuk ibunya dan alat pertanian untuk ayahnya. Kamu bikin kami bangga, Nak, kata Pak Surya sambil memeluknya. Rina juga mulai membiayai pendidikan anak-anak tetangga di desa, mengingat masa kecilnya yang penuh keterbatasan. Kalau aku sukses, aku ingin orang lain juga naik, katanya pada Bu Ratna, yang menangis haru. Persiapan balas dendam memuncak saat Rina akhirnya membeli mobil impiannya. Setelah berbulan-bulan menabung dan mendapat tambahan dana dari kontrak baru, dia pergi ke dealer di Jakarta dan memilih sebuah Audi A3 hitam. Mobil yang elegan tapi tak terlalu mencolok. Saat menandatangani dokumen pembelian, dia merasa jantungnya berdegup kencang. Ini bukan cuma mobil, pikirnya. Ini simbol bahwa aku menang. Dia mengendarai mobil itu kembali ke Harapan Baru, merasakan kebebasan yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Ani dan Sari, pekerjanya, bertepuk tangan saat melihat mobil itu diparkir di depan toko. Bos Rina naik kelas. Canda Ani, dan Rina tertawa, tapi di hatinya, dia tahu mobil ini akan jadi senjata terakhirnya. Rina juga mulai merencanakan kunjungan ke kota besar, ke Menshan Hartono. Dia ingin datang saat acara keluarga besar, mungkin ulang tahun Bulila atau reuni tahunan Hartono, di mana semua kerabat berkumpul. Aku akan parkir mobil ini tepat di depan rumah mereka, katanya pada Pak Budi, matanya berkilat. Pak Budi tertawa.
Pastikan kamu pakai gaun terbaik, Rin. Biar mereka tahu siapa yang menang. Rina mengangguk, mulai mendesain gaun baru untuk momen itu. Sebuah gaun yang sederhana tapi elegan, terbuat dari kain sutra yang dia beli dengan keuntungan bisnisnya. Di malam yang tenang, Rina duduk di balkon apartemennya, memandang bintang-bintang. Dia merenungkan perjalanannya, dari gadis desa yang dihina, menjadi pengusaha muda yang mulai diperhitungkan. Tapi luka dari keluarga Hartono masih ada, seperti bekas luka yang tak pernah benar-benar hilang. Mereka pikir aku nggak akan jadi apa-apa, gumamnya. Tapi sekarang, aku akan buat mereka menyesal. Langit kota besar berkilau dengan gemerlap lampu malam, mencerminkan ambisi yang pernah membakar hati Rina saat pertama kali tiba di sini sebagai gadis desa. Kini, 2 tahun setelah meninggalkan Menshan Hartono, Rina kembali, bukan sebagai menantu miskin yang dihina, tapi sebagai pengusaha sukses dengan tekad membara untuk membalas dendam. Di tangannya, kunci Audi A3 hitam yang berkilau di bawah lampu jalan, simbol kemenangan yang dia raih dengan keringat dan air mata. Rina mengenakan gaun sutra biru tua yang dia desain sendiri, sederhana namun elegan, dengan kalung handmade dari batu alam yang menjadi ciri khas Rina handmade. Rambutnya tergerai rapi, dan wajahnya yang dulu pucat kini memancarkan kepercayaan diri. Hari ini, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya, gumamnya sambil menatap cermin di mobil. Hari itu adalah ulang tahun Bulila, acara tahunan yang selalu jadi ajang pamer kekayaan keluarga Hartono. Menshan mereka di kawasan elit kota sudah ramai sejak sore, dengan mobil-mobil mewah berderet di halaman dan tamu-tamu berpakaian desainer berjalan masuk dengan tawa ceria. Rina tahu acara ini dari postingan Instagram Maya, yang memamerkan dekorasi mewah dan caption, "Hari spesial Bunda, hanya yang terbaik untuk keluarga Hartono." Rina tersenyum kecil membaca itu, menyimpan ponselnya, dan mengemudikan mobilnya menuju Menshan. Di hatinya, ada campuran gugup dan semangat. Ini adalah momen yang dia tunggu selama 2 tahun. Saat Rina memasuki jalan menuju Menshan, dia melihat gerbang besi tinggi yang dulu membuatnya merasa kecil. Kali ini, dia tidak berjalan kaki dengan tas ransel lusuh, tapi mengendarai Audi yang mengilap. Dia memarkir mobil tepat di depan gerbang utama, sengaja memilih tempat yang paling mencolok, di mana semua tamu bisa melihat. Petugas keamanan, yang dulu pernah memandangnya dengan sinis, kini membuka gerbang dengan hormat, mengira dia tamu penting. Rina melangkah keluar dari mobil. Gaunnya berkibar lembut tertiup angin malam. Dia menarik napas dalam, menegakkan bahu, dan berjalan menuju pintu masuk. Di dalam, suasana pesta sudah meriah. Lampu kristal berkilau di langit-langit, meja-meja penuh dengan makanan mewah, dan band jazz kecil memainkan musik lembut di sudut ruangan. Bulila berdiri di tengah, mengenakan gaun desainer merah menyala dengan berlian berkilau di lehernya, dikelilingi tamu yang memuji-muji. Maya dan Lita ada di sisinya, memamerkan gaun dan tas branded mereka. Andi, yang berdiri agak jauh dengan jas hitam, terlihat murung, matanya melamun ke arah tamu-tamu. Rina tahu, proses cerai mereka hampir selesai, dan Andi masih berharap dia kembali. Ketika Rina masuk, ruangan seolah membeku. Semua mata tertuju padanya. Tamu-tamu berbisik. Siapa itu? Gaunnya sederhana tapi elegan. Bulila, yang sedang tersenyum pada seorang tamu, membeku saat melihat Rina. Maya menjatuhkan gelas anggurnya. Wajahnya pucat seperti melihat hantu. Lita berbisik pada Maya. Itu, Rina? Beneran? Andi melangkah maju, matanya membelalak. Rin? Kamu datang. Rina tersenyum tipis. Tatapannya dingin tapi penuh percaya diri. Saya diundang oleh keberhasilan saya sendiri, katanya. Suaranya jelas dan menggema di ruangan. Bulila berjalan mendekat. Wajahnya berusaha tetap tenang tapi matanya penuh kejutan. Rina? Apa kabar? Sudah lama ya? Katanya dengan nada manis palsu. Tapi nada itu tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Rina mengangguk. Baik, Bu. Saya cuma mampir untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Dan untuk menunjukkan sesuatu. Dia mengangguk ke arah pintu.
di mana mobil Audinya terlihat jelas melalui jendela besar ruang tamu. Cahaya lampu jalan memantul dari bodi mobil, menarik perhatian tamu-tamu yang mulai berbisik. Maya, yang tak pernah kehilangan kesempatan untuk menyindir, melangkah maju. Wah, mobil pinjamannya, Rin? Berani juga kamu datang ke sini dengan barang sewaan, katanya dengan tawa kecil. Rina menatapnya, senyumnya tak goyah. Pinjaman? Oh, tidak, Maya. Itu mobil saya, dibeli dengan keuntungan dari Rina Handmade, bisnis yang kalian bilang murahan. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka halaman Instagramnya, dan menunjukkan angka pengikut serta ulasan pelanggan. Sekarang produk saya dijual di Jakarta, Surabaya, bahkan mulai diekspor ke Malaysia. Kalian bilang saya miskin, tapi saya bangun ini dari nol. Ruangan terdiam. Tamu-tamu, yang sebagian besar adalah elit kota, mulai berbisik kagum. Seorang wanita, yang ternyata adalah jurnalis Live Style, mendekati Rina. Kamu Rina dari Rina Handmade? Saya baca artikel tentangmu. Bisnis ramah lingkungan, kan? Rina mengangguk. Ya, dari desa Sukamaju, tempat yang kalian anggap rendah. Dia melirik Bu Lila, yang wajahnya kini memerah karena malu. Rina melanjutkan. Suaranya mantap tapi penuh emosi. 2 tahun lalu, saya diusir dari meja makan ini, dibilang gak pantas jadi keluarga Hartono. Kalian bilang saya cuma pembantu, cuma gadis miskin yang gak akan jadi apa-apa. Tapi lihat sekarang. Saya bangun bisnis saya sendiri, beli apartemen, beli mobil, dan bantu desa saya. Saya gak perlu warisan kalian, gak perlu nama besar kalian. Dia menatap Andi, yang berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Dan Andi, saya gak perlu kamu. Cerai kita akan selesai minggu depan. Bu Lila mencoba menyelamatkan muka. Rina, kamu salah paham. Kami gak pernah bermaksud. Tapi Rina memotong. Oh, saya paham, Bu. Saya paham setiap hinaan, setiap tatapan rendah. Setiap kali kalian bilang saya gak pantas. Sekarang, siapa yang pantas? Dia berbalik, berjalan keluar dengan langkah tegap, meninggalkan ruangan yang masih terdiam. Tamu-tamu mulai berbisik, beberapa bertepuk tangan pelan, kagum pada keberaniannya. Di luar, Rina masuk ke mobilnya. Tangannya gemetar tapi hatinya ringan. Dia melihat ke arah Menshan, melihat Bu Lila dan Maya berdiri di teras. Wajah mereka penuh kekalahan. Andi berlari keluar, memanggil namanya. Tapi Rina hanya menggeleng dan menyalakan mesin. Saat dia mengemudi pergi, dia merasa bebas. Seperti burung yang akhirnya terbang tinggi setelah lama dikurung. Di cermin samping mobil, dia melihat pantulan dirinya sendiri, tersenyum. Ini bukan akhir, pikirnya. Ini cuma konfrontasi pertama. Di jalan, ponselnya berbunyi. Pesan dari Ibu Linda, distributornya. Rina, toko di Singapura tertarik sama produkmu. Kapan kita meeting? Rina tersenyum lebar, mengetik balasan cepat. Dia tahu, kesuksesannya baru dimulai, dan keluarga Hartono hanyalah bagian kecil dari ceritanya. Balas dendamnya sukses, tapi yang lebih penting, dia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa bangkit dari titik terendah. Malam itu, saat Rina mengemudikan Audi hitamnya meninggalkan Menshan Hartono, angin sejuk kota menyapa wajahnya melalui jendela yang sedikit terbuka. Lampu-lampu jalan berkilau seperti bintang-bintang di daratan, mencerminkan perasaan Rina. Bebas, kuat, dan penuh harapan. Konfrontasi dramatis di pesta ulang tahun Bu Lila tadi malam adalah puncak dari perjuangan panjangnya. Tapi Rina tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Sebuah babak di mana dia tidak lagi didefinisikan oleh hinaan masa lalu, melainkan oleh keberhasilan yang dia raih dengan tangannya sendiri. Di radio mobil, lagu lembut tentang kebebasan mengalun, dan Rina tersenyum kecil, merasa seolah dunia akhirnya berada di pihaknya. Keesokan paginya, Rina kembali ke harapan baru, kota yang telah menjadi rumah keduanya. Toko fisik Rina Handmade kini ramai dengan pelanggan, baik lokal maupun wisatawan yang datang setelah membaca artikel tentangnya di media.
Bisnisnya berkembang pesat. Produknya kini dijual di 3 kota besar di Indonesia, dan kontrak ekspor ke Singapura sudah ditandatangani. Rina juga mulai membangun website resmi untuk Rina Hunt Made, lengkap dengan cerita di balik setiap produk, tentang Desa Sukamaju, tentang tangan-tangan petani yang membuat bahan baku, dan tentang visinya untuk memberdayakan komunitas lokal. Ini bukan cuma bisnis, katanya pada timnya saat rapat mingguan. Ini tentang membuktikan bahwa orang biasa bisa melakukan hal luar biasa. Proses cerai dengan Andi akhirnya selesai seminggu setelah konfrontasi itu. Di kantor pengacara kecil di Harapan Baru, Rina menandatangani dokumen terakhir dengan tangan yang mantap. Andi hadir. Wajahnya penuh penyesalan. "Rin, aku tahu aku gagal jadi suami yang baik. Aku harap kamu bahagia," katanya. Suaranya serak. Rina menatapnya. Tak ada lagi kemarahan di hatinya, hanya kedamaian. "Aku sudah bahagia, Andi. Semoga kamu juga menemukan jalanmu," jawabnya sebelum berbalik dan pergi. Saat dia melangkah keluar dari kantor, sinar matahari menyapa wajahnya, dan untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu. Keluarga Hartono, di sisi lain, mulai merasakan getaran dari kesombongan mereka sendiri. Bisnis properti Pak Hartono tersandung masalah setelah skandal korupsi kecil terungkap di proyek terbaru mereka, memicu liputan media yang merusak reputasi. Maya, yang selalu mengandalkan koneksi ayahnya, kehilangan beberapa endorsement karena sikap arogannya di media sosial. Postingannya yang menghina Rina menjadi bumerang ketika seorang influencer besar membela Rina, menulis, "Rina Hunt Made adalah bukti bahwa kerja keras mengalahkan privilege. Stop merendahkan orang lain." Bu Lila, yang dulu begitu angkuh, kini jarang muncul di acara sosialita. Malu karena cerita tentang Rina menyebar di kalangan elit kota. Rina, bagaimanapun, tak lagi memikirkan mereka. Dia fokus pada mimpinya yang lebih besar. Dengan keuntungan bisnisnya, dia mendirikan yayasan kecil bernama Sukamaju-Maju, yang memberikan beasiswa untuk anak-anak desa dan pelatihan kewirausahaan untuk ibu-ibu. "Aku ingin mereka punya kesempatan yang gak aku punya dulu," katanya pada Pak Budi saat mereka minum kopi di kafe komunitas. Pak Budi tersenyum. "Kamu gak cuma sukses, Rin. Kamu mengubah hidup orang lain. Itu lebih besar dari balas dendam." Di Desa Sukamaju, Rina membangun sebuah bengkel kecil untuk memproduksi bahan baku, memberi pekerjaan pada puluhan warga. Ibunya, Bu Ratna, menjadi koordinator di sana, bangga melihat putrinya jadi inspirasi. "Kamu bikin desa ini hidup lagi, Nak," katanya sambil memeluk Rina saat kunjungan bulanan. Pak Surya, ayah Rina, yang dulu petani sederhana, kini sering bercerita pada tetangga tentang putrinya yang mengubah dunia dengan sabun dan gelang. Rina tertawa mendengar itu, tapi di hatinya, dia tahu ini adalah hadiah terbesar, membuat orang tuanya bangga. Kehidupan pribadi Rina juga mulai berbunga. Di sebuah acara pameran produk lokal di Jakarta, dia bertemu dengan Adi, seorang arsitek muda yang bekerja untuk proyek ramah lingkungan. Adi berbeda dari Andi. Dia sederhana, rendah hati, dan menghargai Rina apa adanya. "Aku suka cerita di balik produkmu," kata Adi saat mereka berbincang di booth Rina. "Kamu nggak cuma jual barang, kamu jual harapan." Rina tersipu, merasa hangat yang sudah lama tak dirasakan. Mereka mulai bertemu lebih sering, minum kopi di kafe kecil atau jalan-jalan di taman kota. Adi tak pernah bertanya tentang masa lalu Rina, tapi dia selalu mendengarkan dengan penuh perhatian saat Rina berbagi mimpinya. Suatu malam, saat Rina dan Adi duduk di tepi danau kecil di Harapan Baru, Adi berkata, "Kamu orang yang kuat, Rin. Aku kagum sama perjuanganmu." Rina tersenyum. "Dulu aku pikir aku harus balas dendam untuk bahagia. Tapi sekarang, aku tahu kebahagiaan itu datang dari membangun sesuatu yang bermakna." Adi memegang tangannya, dan untuk pertama kalinya, Rina merasa dicintai tanpa syarat, tanpa bayang-bayang status sosial atau kekayaan. Bisnis Rina terus berkembang. Dia membuka cabang kedua di Jakarta, sebuah toko kecil di kawasan trendy yang menarik perhatian anak muda. Media nasional mulai menulis tentangnya, menyebutnya
pengusaha muda dari desa yang menginspirasi. Di sebuah wawancara televisi, Rina berbagi ceritanya tanpa menyebut keluarga Hartono, tapi pesannya jelas. Nggak peduli dari mana kamu berasal, kalau kamu punya mimpi dan kerja keras, kamu bisa jadi siapa saja. Pemirsa terinspirasi, dan pesanan membanjir, memaksa Rina menyewa gudang baru untuk produksi. Di Sukamaju, Rina mendirikan sekolah kecil untuk anak-anak petani, lengkap dengan perpustakaan dan akses internet. Dia juga mengadakan pelatihan digital marketing untuk anak muda desa, mengajarkan mereka cara menjual produk lokal secara online. Kalian adalah masa depan, katanya pada mereka, mengenang hari-hari ketika dia belajar dari YouTube di kosan sempit. Desa Sukamaju kini mulai dikenal sebagai pusat produk ramah lingkungan, dan nama Rina menjadi legenda di kalangan warga. Bab ini berakhir dengan Rina berdiri di balkon toko barunya di Jakarta, memandang kota yang dulu menghinanya. Di tangannya, dia memegang foto lama. Dia dan orang tuanya di sawah Sukamaju, tersenyum sederhana. Di saku gaunnya, ada undangan untuk konferensi pengusaha internasional di Singapura, di mana dia akan mempresentasikan Rina Handmade. Adi berdiri di sisinya, memegang tangannya dengan lembut. "Kamu siap menaklukkan dunia, Rin?" tanyanya sambil tersenyum. Rina mengangguk. Matanya berkilau. "Aku sudah menaklukkan diriku sendiri. Dunia cuma langkah berikutnya." Di kejauhan, kota berkilau penuh harapan. Keluarga Hartono, dengan segala kesombongan mereka, kini hanya catatan kecil di masa lalu Rina. Balas dendamnya selesai, tapi kehidupan barunya baru saja dimulai. Dengan cinta baru, bisnis yang berkembang, dan hati yang penuh damai, Rina tahu, dia telah menang, bukan hanya atas mereka, tapi atas dirinya sendiri.